Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Alpa Mitri Suhara MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia berbasis TIK. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Epa dengan NIM 2421005, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B1 angkatan 2024 non-reguler. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penyusunan modul ajar teks puisi untuk peserta didik kelas 10 SMA. Modul ini disusun untuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui penggunaan media YouTube serta permainan interaktif EduCaply. Kemudian, pembelajaran dirancang menggunakan model PJBL (Project Based Learning). Metode yang digunakan yaitu diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi dengan pendekatan saintifik. Tujuan pembelajaran dalam modul ini yaitu ada 5. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis dan ciri-ciri teks puisi. Peserta didik mampu menganalisis struktur puisi seperti baris, bait, dan irama, serta unsur intrinsik puisi, diksi, imaji, rima, irama, serta tipografi. Mampu menyimpulkan makna puisi, tema, rasa, nada, dan amanat. Mampu menulis puisi sederhana dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasaan puisi. Kemudian, mampu membacakan puisi dengan ekspresi yang sesuai. Kemudian, pada kegiatan pendahuluan, saya memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam, doa, dan mengecek kehadiran peserta didik. Selanjutnya, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan melakukan aversepsi dengan menanyakan pengalaman peserta didik. Lalu mengikuti kegiatan ice breaking melalui kuis interaktif EduCaply.
Kemudian, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, serta memberikan motivasi bahwa puisi dapat menjadi sarana mengekspresikan perasaan, ide, dan pengalaman secara indah dan kreatif. Masuk dalam kegiatan inti, saya menampilkan dan menjelaskan materi yang sudah dibuat dalam media Canva. Kemudian, saya menayangkan video pembacaan puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Peserta didik diminta untuk mengamati video pembacaan puisi tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan pemantik. Membaca dan menulis teks puisi bahasa Indonesia. Kemudian pertanyaan pemantik. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran seperti yang saya sudah sampaikan di awal. Pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan pikiran dan perasaan penyair. Ciri-ciri puisi menggunakan bahasa yang padat dan singkat. Kemudian struktur teks puisi, struktur fisik, baris, bait, rima, irama, dan tipografi. Kemudian struktur batin, unsur intrinsik tema, rasa, nada, dan amanat. Kaidah kebahasaan puisi seperti diksi, pilihan kata, imaji, citraan. Kemudian langkah-langkah menganalisis puisi, membaca puisi dengan cermat. Menentukan tema, menentukan suasana atau perasaan, dan merevisi puisi. Contoh puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Yang meliputi tema, nada, amanat, diksi, imaji visual, dan majas. Kemudian kesimpulan, teks puisi merupakan karya sastra yang mengekspresikan pikiran, perasaan, dan imajinasi penyair. Kemudian dilanjut dengan membacakan puisi. Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Selanjutnya, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang. Setiap kelompok memperoleh LKPD untuk menganalisis struktur puisi dan menentukan unsur intrinsik puisi, dengan memperhatikan struktur baris dan bait, diksi, imaji, serta irama sederhana. Selama proses berdiskusi, saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing kelompok ketika ada yang mengalami kesulitan. Setelah diskusi selesai, setiap kelompok diminta untuk membacakan puisi karya sendiri di depan kelas. Kemudian, saya memberikan apresiasi dan penguatan.
Dalam kegiatan akhir, saya dan peserta didik mengulas kembali materi yang telah dipelajari dan melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Untuk penilaian, modul ini menggunakan 3 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, serta asesmen sumatif, berupa soal evaluasi dan penilaian peserta didik. Penilaian mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sehingga hasil belajar peserta didik dapat dinilai secara menyeluruh. Baik, mungkin segitu yang dapat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.